Masa-masa sulit akan mengajarkanmu bagaimana menjadi kuat dan bagaimana terus berharap kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hama. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Senang banget rasanya masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita tinggal di Duri Riau ya. Aktivitas aku diawalin buka-bukain paket dulu nih teman-teman. Di sini untuk paketannya ini tuh aku beli tuh tempat nasi Adehilia. Jadi ini tuh tempat MPASI gitu, udah ada keterangannya berapa mili kita mau kasih nasinya ya. Udah ada usianya juga. Jadi dari usia 5 sampai 7 bulan itu udah ada keterangannya berapa mili. Sampai usia 1 sampai 2 tahun udah ada keterangannya ya, teman-teman. Jadi ini tuh untuk takaran 1 sampai 2 tahun ini tuh penuh. Kalau penuh sampai ke atas itu ukurannya totalnya 140 mili ya. Untuk bahannya itu kaca, untuk tutupnya itu dari bahan plastik gitu kalau nggak salah. Itu ada perekat-perekatnya. Jadi aman banget. Ini tuh kedap udara, udah cocok banget untuk MPASI Adehilia. Jadi Adehilia tuh kekurangan mangkok-mangkok untuk stok MPASI-nya ya. Jadi aku tuh stokin di kulkas. Nanti kalau pas mau makan tinggal dikeluarin, dikukus aja gitu untuk nasinya. Udah aman banget kalau kayak gitu teman-teman, karena cara yang paling simpel, yang paling tidak menguras banyak waktu dan tenaga, ya harus disetok untuk nasi MPASI-nya. Oke, di sini aku aktivitasnya lanjut lagi setelah bukain paket aku mau masak. Di sini aku mau masak menu yang simple aja seperti biasa. Ikan, ini tuh ikan lele ya dari ikan pancingan suami. Jadi banyak banget, suami itu banyak banget dapat ikan pancingan. Ya udah, di sini aku sambel aja teman-teman. Jadi mohon maaf banget menu aku berturut-turut kali ini tuh balado terus. Karena itu yang paling cepat, yang paling simple, yang paling praktis, yang bisa aku masak. Jadi aku tuh sekarang belum bisa terapkan meal plan setiap minggunya. Memang aku selalu food prep setiap minggunya, tapi aku nggak bisa bikin meal plan. Karena kayak kurang waktu gitu loh kalau mau nulis-nulis untuk bikin meal plan. Kalau misalnya ada waktu senggang, insya Allah bisa ya. Cuman sekarang ini waktu senggang itu kayak belum ada, karena aku tuh harus bisa mengejar waktu untuk ngurusan anak, urusan rumah. Karena yang sekarang ini yang aku kejar yang perlu-perlu aja kayak masak, bersih-bersih rumah, ngurusin anak-anak gitu, antar anak sekolah kadang. Apalagi adik Hilia itu udah mulai aktif ya, jadi aku tuh agak susah gitu. Kadang dia tuh suka merangkak ke dapur pas aku lagi masak teman-teman. Jadi aku gotong lagi ke depan, jadi kan kayak buang-buang waktu gitu loh. Makanya sekarang ini aku tuh kayak nggak ada waktu untuk bisa santai gitu. Karena aku juga upload video setiap hari ya, jadi aku harus pinter-pinter nih untuk mengakalin biar supaya kerja aku tuh nggak ribet, nggak banyak memakan waktu, tapi semuanya selesai. Makanya sekarang untuk meal plan nanti-nanti aku mau lihat video kalian, jadi aku mau contek aja teman-teman, nggak apa-apa ya. Karena dengan begitu aku nggak banyak-banyak berpikir, nggak banyak-banyak menguras waktu gitu. Jadi walaupun aku contek tapi kan aku masaknya menu ala aku juga ya teman-teman. Jadi di sini untuk meal plan itulah belum terrealisasi ya. Itu PR banget buat aku biar supaya aku bisa bikin meal plan. Karena dengan begitu aku nggak bingung lagi paginya mau masak apa. Jadi kadang malam itu udah aku pikirin besok masak apa ya. Jadi udah ada rencananya nih teman-teman dari malam agar paginya itu aku nggak bingung mau masak apa. Jadi kadang aku tuh terpikir ya udah deh balado aja lagi biar supaya cepat kelar gitu. Makanya beberapa hari ini tuh ya menu yang simple itu aja sih biar supaya cepat selesai ya kerjaannya. Dan di sini aktivitasnya aku udah bersih-bersih dapur. Ini aku lagi bersih-bersihin di bagian ruang TV. Di sini untuk ambal itu tuh sebenarnya nggak mau dipakai ya, ambalnya sayang.
Ambalnya tuh lebar teman-teman, untuk acara-acara gitu aja sih sebenarnya aku pakai. Tapi karena nggak ada lagi ambal di sini, tilam tahu itu udah aku kasih ya untuk ayah aku. Jadi aku tuh pakai ambal yang untuk acara-acara gitu, ambalnya agak besar untuk di ruang TV ini biar supaya anak-anak tuh nggak kedinginan gitu. Makanya tadi itu aku gulung dulu, aku gelar lagi setelah disapu lantainya. Dan ini sebenarnya sayang ya, anak-anak itu kadang kayak numpahin minuman atau makanan yang jorok-jorok itu ya ke karpet ini. Jadi kalau karpet ini udah bolak-balik dicuci, tuh kayak cepet rusak ya teman-teman. Kecuali aku bisa cuci sendiri, mungkin cuci pelan-pelan ya, nggak terlalu kasar gitu untuk sikatnya, mungkin bisa lah ya, aman-aman aja. Tapi kan aku nyucinya di luar ya, ke Dorsmir gitu, jadi aku takutnya tuh cepat rusak gitu. Oke, tadi aku udah buka pintu depan biar supaya udara itu berganti. Di sini aku sambil aktivitas bersih-bersih rumah sambil masak ya teman-teman. Biar supaya cepat kelar juga sih. Tadi aku sambil goreng ikan sambil aku bersih-bersih ruang TV ya. Dan ini tuh udah aku tumis-tumis untuk balado. Ini aku pilih-pilih ikannya, yang mana yang mau aku balado, yang mana yang digoreng. Jadi anak-anak itu nanti makan ikan yang goreng aja. Untuk kami sama papanya itu yang di balado ini. Ini tuh ikan kayak lele yang di sungai-sungai gitu teman-teman. Jadi untuk gizinya itu lumayan banyak ya, lumayan bagus. Tapi karena anak-anak tuh kurang suka kayak di sop langsung, kayak bau gitu. Makanya aku goreng teman-teman, dan gorengnya itu agak kering. Dan di sini untuk sayurnya itu sayur bayam aja ya, yang simple dan praktis. Oke, alhamdulillah menu yang simple, hemat, udah selesai. Untuk budgetnya kali ini tuh cuman bumbu 5.000 sama sayur bayam 2.000. Jadi 7.000 aja menu masakan aku kali ini. Untuk ikan itu ikannya gratis dari pancingan suami ya. Alhamdulillah beberapa hari ini terus-menerus aku masak ikan yang gratis tanpa beli di pasar. Jadi bersyukur banget gitu, hobinya suami tuh mancing, jadi bisa dimakan dari olahan pancingannya itu. Alhamdulillah ya, jadi aku apapun itu yang dihobikan suami, apapun itu yang mau dilakukan dia, aku tuh ngedukung aja dari belakang teman-teman, biar supaya dia tuh tetap happy. Jadi kita nih sebagai perempuan nggak usah terlalu yang mengekang kali ya, suami kita itu maunya apa, hobinya apa. Jadi kalau dia mau keluar malam ya biarkan aja keluar, selagi itu hal yang bermanfaat, hal yang produktif gitu ya untuk dia mencari peluang untuk pekerjaannya, ya nggak ada masalah menurut aku. Yang penting kita itu perubah diri kita menjadi lebih baik, perubah mental kita menjadi lebih kuat gitu. Biar supaya kita itu bisa mengupgrade diri menjadi lebih baik juga, dan bisa merawat diri kita menjadi lebih baik. Intinya itu aja sekarang. Intinya kita nih yang harus kita rubah gitu. Jadi nggak usah dipedulikan hal apapun yang dilakukan suami kita itu tetap berpikiran baik, berpikiran positif terhadap dia, percayakan semuanya sama Allah. Insya Allah semua akan baik-baik saja ya. Oke, setelah selesai bersihkan ruang tamu tadi, udah disapu, udah dibuka jendela. Di sini aku mau temenin suami lagi makan. Ini suami aku lagi makan, teman-teman. Selamat makan ya, sambil aku tuangin susu untuk suami aku. Jadi suami aku sekarang udah rutin aku kasih susu sama teh bajakah biar tetap sehat. Karena kesehatan suami itu perlu ya, karena suami itu kerjanya di luar mencari nafkah untuk keluarga. Jadi kita harus pikirkan kesehatan suami biar suami tetap sehat, bisa membersamain kita dan anak-anak sampai tua nanti. Oke, di sini aku lanjut aktivitasnya. Ini lagi cuci-cuciin piring. Ini tuh cucian piring yang aku masak sama sarapan pagi ya, teman-teman. Jadi ya nggak begitu banyak, tapi ya lumayan juga sih penuh-penuhin untuk sinknya ini. Ya harus semangat-semangat ya untuk beraktivitasnya di rumah. Oke, sambil aku cuci piring, sambil aku mau sharing ya.
Jadi bagaimana sih kehidupan aku yang sekarang ini? Alhamdulillah ya, aku jawab, alhamdulillah sudah jauh lebih baik teman-teman. Aku udah bisa konsisten rutin upload tiap hari. Alhamdulillah aku udah bangun pagi setiap hari untuk masak lebih cepat, lebih awal setelah sholat subuh. Dan sekarang aku mau memulai untuk masak itu di jam 4 pagi, biar aku pas sholat subuh itu udah mandi gitu. Karena kalau kita mandi sebelum subuh, insya Allah cahaya itu menyinari wajah kita ya teman-teman. Itu aku ada baca hadisnya. Jadi sekarang aku tuh mau memulai hal yang lebih baik lagi di kehidupan aku dan hal-hal yang sederhana yang bisa aku lakukan di keseharian aku di rumah kontrakan ini. Karena dengan aku hidup sederhana berarti aku sudah hidup berdasarkan kebutuhan yang hanya akan aku pakai saja dan yang aku fungsikan saja di rumah. Tidak menggunakan uang secara berlebihan ya, sehingga aku bisa lebih hemat, bisa menabung untuk masa depan kami dan keluarga. Karena dengan sederhana atau menerapkan lifestyle, ternyata bisa menyimpan berbagai manfaat yang bukan hanya untuk aku sendiri loh, tetapi bisa untuk keuangan keluarga aku. Karena secara garis besar ya, banyak banget manfaat hidup sederhana yang bisa kita dapatkan. Salah satunya bisa meningkatkan kualitas hidup, kita bisa lebih mindful dalam mengambil keputusan. Artinya kita tahu ya apa yang benar-benar aku inginkan sesuai dengan prinsip hidup aku yang sederhana. Jadi aku pun tidak akan mengambil keputusan yang akan disesali nantinya di kemudian hari. Nah, dengan begitu aku menjalani kehidupan aku sehari-hari terasa menjadi lebih mudah ya. Karena semua yang aku jalanin sesuai dengan yang aku inginkan. Yang kedua, dapat mengelola waktu dengan lebih mudah ya. Jadi dengan hidup yang sederhana, waktu aku tuh lebih panjang teman-teman. Karena aku tuh tanpa memikirkan banyak hal ya. Hal-hal yang misalnya kayak barang yang penuh, sumpek, itu banyak banget yang harus kita kerjakan. Banyak waktu yang kita pakai. Jadi cara aku yang simpel dan sederhana ya seperti ini, dengan barang-barang yang sederhana, yang sedikit, tidak memakan banyak waktu ya. Karena banyak banget sih kayak di komentar-komentar aku tuh suka bingung gitu, aku tuh punya bayi tapi masih bisa ngonten, ngurus rumah, ngurus ini, ngurus itu. Jadi harus pandai-pandainya aku mengatur waktu untuk bisa bersihkan rumah, masak, dan urus anak. Makanya sekarang pikiran aku tuh menjadi lebih simpel, lebih sederhana gitu ya teman-teman. Biar aku tuh lebih tenang juga gitu. Jadi banyak banget hasil manfaat yang bisa aku dapatkan. Dengan hidup yang sederhana, aku bisa mengelola keuangan ya menjadi lebih mudah dan tentunya menjadi lebih hemat. Intinya bergayalah sesuai kemampuan dan kebutuhan kita masing-masing aja ya teman-teman. Oke, di sini aku lanjut aktivitasnya di luar. Di sini aku lagi cari baju untuk lebaran, untuk adik Hilya, untuk Bang Hubu sama Bang Hamam. Jadi aku tuh siap-siap untuk tabung baju mereka satu persatu. Dan ini aja tuh udah habis 470.000 ya untuk mereka bertiga. Oke, sampai sini dulu video aku. Nanti aku lanjutkan di sharing kita selanjutnya. Assalamualaikum ya, bye-bye.